Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang sok tahu. Hari ini atau kali ini saya akan membahas mengenai WFH. Apa itu WFH? WFH itu work from home. Gimana sih cerita WFH ini? Bahwa WFH hubungannya dengan orang-orang yang tinggal, yang bekerja atau melakukan aktivitas untuk dirinya atau untuk lembaganya yaitu di rumah. Yang bekerja ya di rumah, yang sekolah ya di rumah, yang kuliah juga di rumah, gitu, rumah. Nah, yang pada dasarnya mereka bukannya berhenti bekerja karena mereka tetap bekerja seperti yang sudah dilakukan oleh 2 juta tahun yang lalu sebelum Masehi, bahwa manusia sudah menjadi manusia pekerja atau sebagai Homo ergaster. Mereka Homo ergaster ini mencari makan yaitu di lautan, di hutan dan di sekitarnya, ya, dengan cara dia langsung mengkonsumsinya di sana. Namun pada abad selanjutnya, itu abad pertengahan, manusia sudah melakukan lagi pekerjaan yang semi di lapangan dan di rumah, di mana mereka dari lapangan dibawa ke rumahnya lalu diolah, gitu, yaitu mengolah hasil dari sekitarnya saja. Nah, ini kapan sih manusia bisa ngantor gitu, mulai ngantor? Saya ini kan batasi yaitu dengan ngantornya, ya, yang kuliah atau yang kerja nanti kita bahas yang ngantor nih. Nah, ngantor itu kapan manusia bisa mulai ngantornya? Ini diawali pada abad ke-18, ya, yaitu di zaman Renaissance, ya, bahwa pada saat itu manusia sudah bekerja di dalam satu bangunan, dalam satu gedung, ya. Terbukti adanya peninggalan gedung yang bernama Uffizi Gallery, yaitu di Itali, bangunan milik Medici atau keluarga Medici asal Florence, Italia. Nah, bangunan itu menandakan bahwa manusia sudah mulai ngantor ketika itu. Maka Uffizi ini kalau ditarik ke sini menjadi istilah office, ya. Mereka bekerja, ada yang pagi sampai sore, gitu. Tapi malam mereka sudah tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, tentang WFH ini juga dimulai pada abad ke-17 ternyata, yaitu di Inggris, di mana Inggris pada waktu itu terkena wabah pes, ya, yang dikenal disebut istilah The Great Plague of London, The Great Plague of London, yang merenggut nyawa 100.000 orang. Ini luar biasa, ya. Nah, mereka Inggris pada tahun 1665 itu sudah melakukan WFH, termasuk seorang ahli yang bernama Isaac Newton, di mana Isaac Newton ini terpaksa harus bekerja di rumah, belajar di rumah tanpa di kampungnya lagi. Hikmahnya di rumah, Isaac Newton bisa melahirkan teori matematika yang disebut dengan kalkulus. Juga dia menghasilkan teori tentang gravitasi bumi, dan dia juga menghasilkan teori optik. Nah, itulah kelebihan dari WFH yang pada waktu ada di Inggris. Nah, bagaimana dengan adanya di Indonesia? Di Indonesia pun sama, pada saat sekarang WFH dilakukan, walaupun terjadi pro kontra, tarik ulur, lalu coraknya bisa merah, hitam, kuning, segala macam, merah, hitam, kuning, putih, segala macam, karena manusia-manusia berbeda pikiran. Namun mereka juga tetap bekerja. Ada yang di luar kantornya, ada yang di luar pabriknya. Itulah mereka bekerja di rumah, yaitu disebut dengan WFH atau work from home. Nah, ini tertuju kemarin saya kepada ASN dan atau PNS, ya, atau PNS, di mana mereka itu adalah pekerja yang melekat dengan pelayanan masyarakat. Mereka bekerja di rumah juga sama, ya, hingga mereka banyak dicibir. Enak ya nggak kerja di rumah, nggak kerja tapi digaji terus. Nah, itulah yang terjadi pada nasib PNS dan ASN pada saat pandemi sekarang.
kemarin saya ngobrol dengan kawan saya, sahabat saya, yaitu Dr. Muhammad Hasan Rahmadi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Beliau adalah salah satu pejabat tinggi di sana, menuturkan bahwa WFH ini ada kelebihan dan kurangnya. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Nah, kita lihat bahwa kelebihannya bahwa bekerja di rumah itu atau WFH itu lebih fleksibel. Gimana nggak fleksibel? Kita bisa bekerja di rumah, di kamar, bisa di teras, bisa di lotek, bisa di mana saja di rumah. Ya, santai, tidak memerlukan seragam atau tidak memerlukan dandan lagi, bersolek dan segala macam ya. Dan tentunya juga ada kelebihannya, yaitu ongkos ya, biaya ongkos. Biasa kita beli bensin sekian liter, ternyata memang kita jarang keluar. Mobil kita simpan di garasi aja, motor juga sama ya. Dan lalu lintas di jalanan lenggang, nggak macet karena banyak yang bekerja di rumah tentunya. Nah, tentunya budget untuk keluarga, untuk ongkos, untuk anak yang sekolah atau kuliah atau diri kita itu juga sangat mengecil dibanding dengan waktu kita aktif ngantor di kantor gitu ya. Nah, di samping itu yang paling enak apa? Jauh dari pengawasan bos. Bos kita jauh. Nggak mungkin dia ke rumah kita meriksa karena pandemi kan. Dia juga tetap WFH sama. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan WFH itu motivasi berkurang banyak. Karena apa? Banyak gangguan di rumah ya. Kita mau kerja kita mau kerja diganggu, lagi enak-enak ngetik, tiba-tiba kucing kita, kesayangan kita loncat, nginjek-injek keyboard komputer kita, wah udah repot ya. Itu. Lalu yang ada lagi yaitu apa? Sering miskomunikasi dengan atasan. Ya, karena kita tidak, kalau di kantor kita langsung bisa tanya, kalau harus telepon dulu, harus WA dulu, segala macam. Nah, lalu ada lagi bahwa jam kerja ini kita juga nggak jelas. Kadang-kadang kita mikir, kapan aja kita kerjakan. Kadang-kadang waktunya tidur kita kayak kerja. Nah, yang terjadi apa? Kita jadi sering ngantuk atau apa karena, atau pekerjaan jadi numpuk karena nanti saja. Nah, akhirnya kerjaan jadi numpuk dan kita jadi kurang enak, kurang nyaman dalam bekerja. Nah, jadi lalu jam tidur juga jadi nggak teratur karena apa? Malam-malam kita harus bangun segala macam mengerjakan karena mengejar tayang itu, kejar tayang ya. Di sisi lain juga yang mengenai ekonomi, apa yang kerugiannya? Listrik naik, ya pasti listrik, biaya internet juga naik, itu naik pasti. Nah yang lebih repot lagi adalah orang yang gaptek, disuruh ada telekonferensi, pakai Zoom segala macam, repot di situ, waduh, gitu repot sekali. Pegang komputer juga baru, waktu di kantor kita masih punya anak buah nyuruh, sekarang harus kerja sendiri. Pegang komputer kita nggak bisa, pegang laptop nggak bisa, pegang mouse takut kesetrum. Itu kelemahan WFH. Banyak cerita-cerita lucu yang terjadi ketika WFH ya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Muhammad Hanan Rahmadi ya, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Salam, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tetap bahagia, tetap semangat, tetap bekerja, jangan loyo.